Assalamualaikum warahmatullahi Sik, sik, sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ditya Ganang Cahyo Gumilang dari kelas 18A1 NIM 18 0205 001 Prodi D3 Rekam Medis. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi, fisiologi, dan patologi sistem genitourinaria dan sistem reproduksi pria dan wanita. Dosen pengampu Bulis Diah Dewi Arini, MSI. Sebelum lanjut ke materi, saya akan menyampaikan tentang Universitas Duta Bangsa atau UDB, tentang visi, misi, maupun Prodi D3 Rekam Medis. Selanjutnya, masuk ke materi yang pertama, yaitu reproduksi pada manusia. Tujuan reproduksi yaitu menghasilkan keturunan. Reproduksi pada manusia hanya terjadi secara seksual. Reproduksi manusia diawali dengan perkawinan atau kopulasi. Umumnya, kopulasi diikuti dengan pembuahan atau fertilisasi internal. Fertilisasi merupakan penyatuan sperma dengan ovum. Sperma dibentuk dalam proses spermatogenesis. Ovum dibentuk dalam proses oogenesis. Spermatogenesis dan oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin atau gamet yang disebut gametonesis. Yang pertama yaitu organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pada pria terdiri dari 4, yaitu testis, vas deferens, kantong sperma, dan penis. Organ reproduksi pada pria mempunyai 2 fungsi, yaitu 1. Produksi sel kelamin atau sperma. Yang kedua, pelepasan sel-sel ke saluran sel kelamin wanita. Terdiri dari 4 bagian utama, yaitu testis, vas deferens, kantong sperma, dan penis. Yang pertama yaitu testis. Berjumlah sepasang dan berbentuk bulat telur. Testis disimpan dalam satu kantong atau skrotum atau kantong buah sekar. Testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sel sperma dan hormon kelamin atau testosteron. Yang kedua yaitu vas deferens, merupakan saluran yang menghubungkan testis dan kantong sperma. Vas deferens berjumlah sepasang. Bagian ujungnya terletak di dalam kelenjar prostat atau penghasil cairan basah untuk melindungi sperma. Yang ketiga yaitu kantong sperma. Kantong sperma berjumlah sepasang, berfungsi untuk menampung sperma sebelum dikeluarkan dari tubuh seorang pria melalui proses ejakulasi. Yang keempat yaitu penis. Organ reproduksi luar atau genitalia laki-laki. Terdiri dari kepala atau glans dan batang. Pada ujung glans ada pembukaan uretra di mana urin dan air mani akan dikeluarkan. Batang penis terdiri dari jaringan spons dan pembuluh darah. Batang ini terisi darah sehingga membesar atau ereksi selama rangsangan seksual. Yang kedua yaitu organ reproduksi pada wanita. Terdiri dari 3 bagian, yaitu ovarium atau indung telur, oviduk atau tuba falopi atau saluran telur. Yang ketiga vagina. Yang pertama ovarium, berjumlah sepasang dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Jumlah sel telur yang belum matang pada wanita 7 juta ketika rahim ibunya
pubertas menjadi 700.000. Ovarium terletak di rongga perut, tepatnya di daerah pinggang kiri dan kanan. Ovarium diselubungi kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Setiap folikel mengandung satu sel telur. Folikel merupakan struktur seperti bulatan yang mengelilingi oosit dan berfungsi menyediakan makanan dan melindungi perkembangan sel telur. Sel telur yang telah masak akan terlepas dari ovarium. Peristiwa tersebut disebut ovulasi. Selain menghasilkan sel telur, ovarium juga berfungsi menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua yaitu oviduk. Oviduk berjumlah sepasang dan berfungsi menggerakkan ovum ke arah rahim dengan gerakan peristaltik. Ujungnya yang berbentuk corong berjumbai-jumbai atau fimbriae. Fimbriae berfungsi menangkap ovum yang terlepas dari ovarium. Pembuahan sel telur oleh sperma terjadi pada oviduk. Selanjutnya ovum yang sudah dibuai bergerak ke rahim atau uterus. Rahim merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga dilahirkan. Rahim manusia bertipe simplex, artinya hanya mempunyai satu ruangan. Rahim bagian bawah dinamakan cervix uteri, sedangkan sebagian besar disebut corpus uteri atau badan rahim. Dinding rahim terdiri atas 3 lapis, yaitu periterum, meoriterum, dan endotrium. Endotrium menghasilkan banyak lendir dan mengandung banyak pembuluh darah. Lapisan ini yang mengalami penebalan dan akan mengelupas setiap bulannya. Jika tidak ada zigot yang menempel, yaitu saat terjadi menstruasi. Yang ketiga yaitu vagina. Vagina berfungsi sebagai organ persetubuhan untuk melahirkan bayi. Organ tersebut mempunyai banyak lipatan sehingga pada saat melahirkan dapat mengembang. Dalam vagina terdapat lendir yang menghasilkan oleh dinding vagina dan suatu kelenjar yaitu dinamakan kelenjar Bartolini. Hormon yang mempengaruhi pembentukan spermatozoa. Yang pertama yaitu kelenjar hipofisis, menghasilkan hormon perangsang folikel atau follicle stimulating hormone FSH, dan hormon lutein atau luteinizing hormone LH. Yang kedua yaitu LH, merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Pada masa pubertas, androgen atau testosteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. Yang ketiga yaitu FSH, merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein yang akan memacu spermatogonium untuk memulai spermatogenesis. Yang keempat yaitu hormon pertumbuhan, secara khusus meningkatkan pembelahan awal pada spermatogenesis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.